wabarakatuh. Bertemu lagi dalam program Smart School, generasi smart, berkarakter cerdas. Ide pokok teks tersebut berada pada kalimat. Wah, adik-adik pasti sering ya dapat soal seperti ini. Ide pokok, gagasan utama, kemudian ada lagi mungkin topik bacaan ya. Nah, sebenarnya ide pokok ini sama saja kok kalau misalnya saya katakan dengan gagasan utama ya. Yang harus adik-adik pahami, ide pokok, gagasan utama itu pasti berada di dalam kalimat utama. Ya. Nah, kalimat utama itu dia bisa ada di mana saja berdasarkan ide pokoknya. Nah, letak ide pokok di dalam soal-soal bahasa Indonesia umumnya ada 3. Ya. Ada di awal paragraf atau yang kita sebut dengan deduktif. Biasanya dia itu akan berupa pernyataan umum untuk membuka sebuah paragraf. Ya. Kalimatnya itu umum. Diawalinya kalimat umum, kemudian sisanya itu kalimat-kalimat khusus sebagai penjelas dari kalimat umumnya. Makanya disebut dengan deduktif, dia ada di awal paragraf. Nah, yang kedua ada namanya induktif. Nah, induktif ini dia itu adanya di akhir paragraf. Biasanya dia itu berupa kesimpulan untuk menutup sebuah paragraf. Bagaimana mengawalinya? Ya, kalau awalnya itu biasanya dia diawali dengan kalimat-kalimat khusus, lalu kemudian ditutup dengan kalimat umum. Ya, ini terbalik ya. Nah, ada lagi nih campuran. Dia itu ada di awal sama di akhir paragraf. Awal paragrafnya itu berupa pernyataan umum, kemudian akhir paragrafnya itu dia biasanya berupa kesimpulan untuk mengulangi atau mempertegas dari awal paragrafnya. Dan biasanya ya kalimatnya itu akan mirip-mirip walaupun tidak sama persis ya. Sebenarnya ada juga yang di tengah-tengah kalimat, cuma sejauh ini yang paling sering muncul itu antara awal, akhir, atau campuran. Terus kalau misalnya kita membaca sebuah paragraf, apakah harus dibaca semuanya? Sebenarnya untuk mencari ide pokok paragraf, itu adik-adik perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, adik-adik fokus pada 3 kalimat awal dan 3 kalimat akhir pada suatu paragraf. Karena biasanya kalimat utamanya akan ada di situ ya, jadi tidak perlu dibaca semuanya. Atau misalnya nih, adik-adik sudah membaca suatu paragraf, tapi kemudian kayaknya saya masih bingung ya, ini ide pokoknya apa? Nah, kalau terjadi seperti itu, mau tidak mau, cara yang kedua, adik-adik harus baca semua kalimat-kalimatnya, lalu kemudian cari apa yang paling sering dibahas di dalam paragraf tersebut, ya. Oke, nah sekarang di sini dia bilang ide pokoknya terletak di mana? Di nomor 1 kah? Kalimat 1, 2, 3, 6 atau 7? Nah, coba kita lihat. 1, 2, 3, 6, 7. Oke. Kalimat 1, bekerja sebagai nakoda kapal, pemegang komando di kapal tentu menjadi hal yang tidak mudah karena memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar. Oke, bisa jadi ini adalah kalimat utamanya ya, makanya gagasan pokoknya bisa jadi ada di sini. Kita simpan dulu. Sekarang kalimat 2, secara umum tugasnya adalah bertanggung jawab penuh terhadap kapal dan isinya ketika membawa sebuah kapal. Oke. Nah, tapi di sini dia sudah mulai menyatakan tentang tugasnya, ya. Nah, coba kita lihat di kalimat 3. Tanggung jawabnya juga meliputi keselamatan seluruh penumpang atau barang yang ada di dalam kapal. Oke. Nah, di sini dia sudah membagi 2 halnya. Yang kalimat 2 dia sudah menegaskan tugas, yang kalimat 3 dia sudah menegaskan tanggung jawab. Di kalimat 1, dia bilang tugas dan tanggung jawab. Oke, sudah bisa dilihat perbedaannya ya. Nah, coba kita lihat sekarang di kalimat 6. Siapapun yang berada di atas kapal harus tunduk meskipun banyak perintah-perintah yang harus dipatuhi. Oke, nah, tapi di sini kan kita membahasnya tentang tanggung jawab dan tugasnya si nakoda. Bukan orang yang ada di atas kapal yang harus tunduk pada seorang nakoda. Kemudian, kalimat 7. Tantangan lain yang harus dihadapi adalah menerima semua perbedaan yang dimiliki setiap orang dan awaknya. Karena tentunya tidak ada orang yang memiliki pendapat sama. Oke ya, nah, di sini dia sudah menyatakan
tantangan lain. Oh, berarti ada yang lebih penting dong dari itu ya. Nah, ini kan karena termasuk salah satunya. Oke, berarti karena kita sudah membaca ini ya, dan sudah jelas juga kalimat yang paling umumnya itu ada di mana? Ada di awal paragraf, tepatnya berada di kalimat 1. Oke, ya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya.